Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Nokia 5.4, 5.4. Dan jujur aja sih, saya bingung sama Nokia. Karena pada waktu saya ikutan PO kemarin tuh, butuh waktu 20 hari lebih sob buat nunggu HP ini tuh sampai di tangan. Waktu saya bayar 3 juta di 99.000 atau 3,1 juta kembali 1.000. Nah sekarang saya cek di e-commerce nih, dia udah ada yang jual 2,8 jutaan. Nyesek kan, baru beli aja udah berasa kesel. Ya untungnya sih saya dapat yang namanya bonus ya, TWS earphone Nokia 3100 yang belum saya cobain sih, nanti saya cobain. Kita bikin reviewnya sekalian. Dan di video kali ini saya mau bahas 7 fakta yang mesti kamu tahu mengenai Nokia 5.4 ini. Dan fakta yang pertama yang mesti kamu tahu adalah, ya kalau saya bilang ya, mengenai desain dan build quality-nya. Dimana kalau dibandingin sama Nokia 5.3 ini tuh nggak ada perubahan berarti sob. Bodinya masih polikarbonat, walaupun kali ini ada aksen holografis pattern garis-garis diagonal yang kadang mantul-mantul nyala kalau kena sinar. Jadi kelihatan lebih keren sih kalau dibandingin sama Nokia 5.3. Cuman masih tetap sama, bodinya ini tuh masih dikasih ruang antara bodi sama baterai. Jadi kalau ditekan-tekan tuh berasa agak bumpy dan berasa agak kopong sob. Mengenai Nokia yang terkenal dengan desain dan build quality yang kokoh dan solid, di sini saya rasa tuh enggak ya, karena ini berasa biasa aja untuk kelas harga 3 juta. Bener-bener biasa aja, nggak berasa kokoh-kokoh banget, nggak berasa solid-solid banget. Jadi saya nggak ngerasain hal itu di HP 5.4 ini. Nokia 5.4 juga punya smart button di sisi kanan. Untuk slot kartu juga udah dedicated dengan 3 laci. Yang sayangnya slot kartunya ini tuh belum dilengkapi seal karet untuk pengaman cairan dan debu masuk ya. Jadinya hati-hati sob, jangan sampai HP-nya kena cairan, takutnya rusak. Kalau tampak depan layarnya udah pansol dengan kamera depan di sudut, posisi yang menyenangkan untuk gamers yang suka live streaming karena kamera nggak akan terhalang tangan. Posisi gini juga bikin Nokia 5.4 ini kelihatan lebih mewah sob. Secara desain dan build quality fix ya sob, Nokia 5.4 ini tuh udah standar bagus ya, walaupun nggak bisa dibilang istimewa. Dan fakta kedua yang mesti kamu tahu mengenai 5.4 ini adalah bagian layarnya dan bagian suaranya, audio dan visualnya. Di mana layarnya emang sih udah gaya punch-hole, udah keren kalau dilirik. Tapi resolusi layarnya tuh masih SD Plus aja dengan ukuran layar 6,4 inch. Dan rasio layarnya juga masih 19,5:9 pada panel IPS. Kalau untuk kualitas visual yang dihasilkan udah cukup bagus sob. Dilihat dari berbagai sudut juga tetap bagus, nggak turun kualitasnya. Kalau dipakai untuk penggunaan di bawah sinar matahari juga nggak terang-terang banget sih. Tapi masih cukup kelihatan, masih cukup nyaman untuk balas-balas pesan. Tapi untuk kelas harga 3 juta dikasih layar cuman HD Plus tuh ya gimana gitu ya, rasanya kayak ada yang kurang gitu. Ya emang sih layar HD Plus maupun Full HD kalau dilihat dengan penggunaan normal ya, jarak normal kayak gini, dua-duanya dibandingin begini gitu jarak dekat, itu tuh nggak terlalu beda berasanya, nyaris nggak berasa beda. Dan kalau menurut saya, Nokia menggunakan layar SD Plus itu pilihan yang bijaksana. Kenapa? Karena prosesornya ini tuh dia masih pakai prosesor yang nggak wah untuk kelas harga 3 juta. Dan ngomongin prosesor, sekalian aja kita bahas fakta yang ketiga, yaitu urusan performa. Ya kalau untuk urusan performa memang bukan hal yang wah, malah dibilang biasa aja atau bahkan kurang. Karena Nokia 5.4 ini pakai prosesor Snapdragon 662, walaupun udah dipasangin dengan 6GB RAM dan 64 internal storage. Kalau cuma untuk sekedar penggunaan harian bener-bener udah nyaman, nggak pernah ada masalah, lancar banget tanpa kendala. Pas dipakai main games kelas Mobile Legends juga udah aman sentosa. Udah lancar jaya walaupun dipakai main dengan mode high frame rate dan settingan grafis maksimal. Pokoknya enak lah buat main game MOBA mah. Sementara kalau untuk game seberat PUBG Mobile, cuma bisa nyaman main di settingan grafis smooth high. Selama main bener-bener udah smooth lancar. Walaupun kadang ada drop frame, tapi saat main tuh jarang banget ya, nggak ganggu sama sekali. Ya pokoknya kalau buat main game Nokia 5.4 ini tuh udah enak kalau buat main game ringan ataupun menengah. Tapi kalau buat main game berat kayak kelas PUBG Mobile, ya settingan grafisnya nggak bisa dipaksa sob. Settingan grafis terendah aja biar berasa nyaman mainnya. Dan fakta berikutnya, fakta keempat yang mesti kamu tahu mengenai Nokia 5.4 ini adalah bagian sensornya. Untuk sensor-sensor sayang banget ada yang hilang di HP ini. Emang sih ini udah NFC, udah bisa baca saldo kartu e-money, udah bisa top up saldo sendiri. Gyroscope-nya juga aman lancar. Tapi kamu lihat nih sob, sensor magnetik dan orientasinya nggak ada, jadi HP ini nggak bisa kompas. Sayang banget kan?
Jadi kalau kita pakai buat GPS navigasi, sebenarnya udah enak karena GPS-nya tuh udah bisa nunjukin posisi kita secara presisi. Ya cuman kita nggak bisa tahu kita lagi menghadap arah mana sebelum kita jalan, sob. Sensor sidik jarinya juga posisinya masih di belakang bodi yang lokasinya tuh udah berasa pas ya. Gampang dijangkau, tapi performanya tuh berasa ada delay dari jari kebaca sampai kunci kebuka. Ya walaupun delaynya nggak mengganggu sih, cuma kurang nyaman aja jadinya. Dan fakta kelima yang mesti jadi pertimbangan buat kamu sebelum beli Nokia 5.4 ini adalah di bagian fitur dan sistem operasi. Dimana kalau untuk fitur-fitur, karena Nokia 5.4 ini pakai Android murni, Android stock yang nggak dikustomisasi, nggak kayak Oppo, Vivo, Realme, dan sebagainya. Jadi menunya tuh nggak sekreatif mereka. Nggak ada time store, nggak ada dual app, ya pokoknya standar Android banget lah. Nggak ada yang asik-asik. Kalau mau ada yang asik-asik, kamu mesti install aplikasi tambahan. Tapi walaupun Nokia 5.4 ini masih menggunakan Android 10 yang pure murni nggak diotak-atik biar tambah asik, Nokia sendiri ngejamin untuk memberikan update firmware selama 2 tahun sob. Dan ini saat ini dia udah pakai Android 10. Jadi ya paling mentok-mentok di Android 12 kali ya. Karena pada saat dibuka dari box ini masih Android 10, belum Android 11. Dan fakta keenam yang mesti jadi pertimbangan sebelum kamu beli HP yang harganya menurut saya kemahalan ya, ini tuh di bagian kameranya. Karena untuk urusan foto juga nggak berasa istimewa. Kamera selfie-nya sih emang udah 16 megapiksel quad Bayer dengan aperture f2.0. Udah detail dan jernih sih kalau buat foto-foto. Cuma fitur SDR-nya tuh kurang berasa aja. Jadi kalau selfie dengan background terang, detail background suka hilang. Dan kalau foto selfie dengan mode auto, efektif pixelnya tuh cuma 4 megapiksel aja sob. Sementara untuk konfigurasi 4 kamera belakangnya, dia udah pakai 48 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel portrait kamera. Dimana untuk fitur-fitur kameranya nggak banyak sih sob. Nah untuk UI kameranya sendiri itu standar aja ya kalau menurut saya. Untuk pindah-pindah ke mode kamera makro ataupun ke kamera sudut lebar ini tuh gampang dengan cara dipencet-pencet aja yang bagian tengahnya ini. Kamu tinggal pilih aja mode yang mana. Terus ada mode cinema. Di sini mode cinema ini tuh artinya dia tuh bisa buat perekaman video secara profesional. Ada menu video pro gitulah. Terus ada perekaman video, di mana perekaman videonya itu dia udah ada noise cancellation-nya ya di sini. Terus ada mode untuk menangkap foto, terus mode potret untuk foto-foto efek bokeh. Ada mode malam juga, dan kalau kita pilih more itu ada mode panorama, mode time lapse, dan mode slow motion. Nggak banyak kan fiturnya. Kalau untuk hasil foto-foto kamera ultrawide udah cukup bagus sih. Fitur HDR autonya tuh bisa nampilin bagian langit kelihatan lebih kece. Pokoknya kalau buat foto-foto pemandangan udah cakep lah. Kalau untuk mode makronya juga cakep, asalkan ngambil fotonya di kondisi cahaya cukup, di kondisi yang terang. Terus juga ngambil fotonya jarak dari kamera ke benda tuh harus ngepas supaya nggak ngeblur. Karena ini belum autofocus ya. Sementara kalau untuk kamera utama, hasilnya tuh udah cakep, detail, dan jernih. Iya, walaupun di kelas harga segini, seharusnya sih masih bisa lebih baik lagi. Mungkin kalau diinstal Google Cam, pasti hasilnya lebih baik ya. Untuk foto-foto pemandangan malam juga udah bisa dengan adanya mode malam yang hasilnya tuh lebih terang dibandingkan mode auto sob. Nah ini adalah rekaman video menggunakan kamera depan tapi di 30 frame per second di Full HD. Dan kondisinya suaranya saya nggak pakai noise cancelling ya, noise cancellingnya nggak diaktifin. Lumayan stabil ya sob. Nah kalau ini kondisinya noise cancellingnya diaktifin dan juga pakai 60 frame per second. Agak bergetar, dan kalau untuk suaranya sendiri kayak gimana sob? Bandingin sama yang tadi, menurut kamu kayak gimana? Nah, ini hasil rekaman video menggunakan kamera belakang tapi di 30 frame per second Full HD. HP ini nggak bisa di 4K ya, cuman di Full HD 30 fps atau 60 fps. Kalau di 30 fps kayak gini sob, kualitasnya tuh stabil ya kalau dipakai buat jalan. Nah, kalau Full HD 60 fps kualitasnya kayak gini sob. Dan ini untuk bagian suaranya tuh noise cancellingnya diaktifin ya. Kamu bisa bandingin sendiri. Yang stabil yang mana? Yang pasti sih untuk 30 fps depan belakang stabil. Kalau yang 60 fps tuh agak bergetar ya kalau menurut saya. Tapi kalau untuk suaranya kamu bisa bandingin sendiri. Mana yang lebih bagus antara noise cancelling aktif ataupun enggak.
Sementara fakta terakhir, fakta ketujuh yang mesti jadi pertimbangan sebelum kamu beli HP ini adalah bagian baterainya sob. Karena baterainya yang cuma 4000 mAh ini tuh tergolong kecil untuk HP zaman now. Ini HP harga 3 juta loh. Ya walaupun daya tahan baterainya udah cukup sih, untuk pengguna normalnya bisa tahan seharian. Kalau pagi udah 100%, besoknya baru minta di charge lagi. Dan kalau dipakai buat main PUBG Mobile di settingan grafis smooth high selama 1 jam, HP ini nyedot daya 20%. Jadi kalau dipaksain main terus-terusan kira-kira 4-5 jam untuk total war. Sementara kalau dipakai buat GPS navigasi selama 1 jam bisa menghabiskan baterai sekitar 10%. Jadinya kalau 8 jam sampai 9 jam ini masih tahan buat GPS navigasi sob. Ya cuman buat ngecharge-nya aja sih yang butuh sedikit kesabaran. Mau pakai charger bawaan ataupun pakai charger yang mahal juga sama aja sob. Cuma ngisi sekitar 19% selama 30 menit, 32% selama 1 jam, dan butuh waktu lebih dari 3 jam, bahkan hampir 4 jam untuk penuh 100%. Ya semoga 7 fakta tadi bermanfaat ya untuk jadi pertimbangan kamu sebelum beli HP Nokia 5.4 ini. Yang pasti kelebihan dari Nokia 5.4 ini adalah di jaminan 2 tahun update softwarenya, dan juga ini udah NFC. Sementara kalau untuk kekurangannya, ya kalau menurut saya kalau ngelihat harganya yang mencapai 3 juta, ini harusnya dapat lebih dari ini sih. Oke, segitu aja videonya. Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Nokia. Tung, nung, nung, nung.